Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Valar Morghulis, Valar Dohaeris, all men must die, all men must serve. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan nge-review dan nge-breakdown episode ke-8, episode terakhir dari House of the Dragon season ketiga. Gila sih, ini keren banget ya guys. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Here we go, this is the breakdown. Wah gila banget teman-teman, episode ke-8 ini epic banget dan menjadi penutup untuk season musim ini House of the Dragon. Dan kita harus nunggu lagi guys 2 tahun sampai 2028 untuk next season keempat, season terakhir House of the Dragon. Dan nanti kita akan ngelihat scene ini ya di season keempat. Udah gak sabar banget guys. Bener-bener sih pokoknya epic banget menurut aku season keempat kali ini ya. Dan top of the top banget, walaupun ada beberapa episode yang down, tapi yang klimaks banget untuk terakhir ini. Oke, langsung aja kita bahas scene per scene, detail easter egg dan penjelasan untuk season ketiga episode ke-8 terakhir House of the Dragon. Here we go. Opening dibuka dengan gambaran permadani tapestry yang baru, di mana terlihat di sini pasukan Hightower yang dihujani panah. Berikutnya juga terlihat rajutan dari Sir Criston Cole seperti episode yang lalu. Dilanjutkan dengan pasukan dari House of Mutton yang dibakar Sunfire di wilayah Rockrest yang terjadi di episode kemarin. Terlihat di tapestry baru ini, Aegon bangkit kembali dengan wajah terbakarnya dan Sunfire di belakang sebagai naganya. Tapestry permadani pun terbakar. Scene pun berpindah di mana Master Orwyle datang melaporkan ke Rhaenyra yang sedang tidur. Master Orwyle panik. Ternyata Aegon hidup kembali. Rhaenyra langsung pergi, bangun ke tempat Daemon Targaryen, di mana Daemon sedang bersiap untuk pertempuran Tumbleton. Di sana Rhaenyra seperti susah bernapas, panik, takut, anxiety banget ya. Karena Aegon ternyata hidup kembali dan masih ada, tidak mati ya teman-teman. Sunfire pun masih selamat. Pendukung Aegon juga sudah mengirim gagak ke The Great House yang lain, mengumumkan kembalinya Aegon Targaryen. Aegon kembali menjadi raja. Masyarakat King's Landing berpikir dengan kebangkitan dan baliknya lagi Aegon, ini adalah pertanda dari para dewa bahwa Aegon lah the rightful heir to the Iron Throne. Dan ini membuat Rhaenyra benar-benar terjatuh, panik dan menangis ya guys. Chaos dan kacau banget situasinya sekarang. Rhaenyra menangis berteriak setelah semua pengorbanan, perjuangan dan penderitaannya selama ini akan sia-sia. Daemon berkata mereka adalah keturunan Old Valyria. Dewa mereka lebih hebat dan kuat. Gunakan kekuatan yang ada di tangan Rhaenyra sebagai seorang ratu. Rhaenyra pun masih menangis dan marah. Ia mengutuk ayahnya karena Viserys lah yang menempatkan Rhaenyra di posisi ini. Semua tantangan sudah ia lalui untuk mewujudkan ramalan The Conqueror's Dream. Daemon pun membalas, ini ujiannya, ini waktunya kau bangkit. Ini adalah kekuatan, jalan satu-satunya untuk mempertahankan tahta. Rhaenyra pun langsung minta Daemon untuk melanjutkan peperangan di Tumbleton, basmi semua Hightower, bunuh Ormond dan Daeron. Aegon akan ia bunuh sendiri dengan mencabut jantung palsunya. Gila sih. Conversation High Valyrian antara Daemon dan Rhaenyra adalah top scene banget di sini. Next scene kita melihat konfrontasi antara Baela dan Rhaenyra Targaryen. Terlihat Baela sudah berani untuk menyerang Rhaenyra, di mana Baela bersikeras untuk menyelamatkan kakeknya Corlys Velaryon. Tapi Rhaenyra ini kan sudah punya visi sendiri ya, udah males banget dia juga lihat si Baela ini. Baela akhirnya menyerang dengan kalimat kepada Rhaenyra bahwa Rhaenyra hanya menggunakan dirinya untuk kekuatan saja, habis manis sepah dibuang, seperti itu. Membuat Rhaenyra sangat marah, mencengkram pipinya dan membuat Baela tersudut. Perselisihan antara mereka berdua ini masih. Apa yang dilakukan Baela di Galled membuat Jacaerys ini mati, serta Rhaenyra yang sudah nggak peduli lagi dengan Baela maupun Adam sebagai manusia, karena Rhaenyra hanya memikirkan kekuatan dan naga dari mereka saja untuk mendukungnya. Walaupun Baela sudah mencoba untuk melawan Rhaenyra, namun dia tetap nggak bisa ya mengkonfrontasi Rhaenyra, mendikte Rhaenyra untuk apa yang dilakukan. Karena semuanya juga terjadi karena Rhaena dan naga Shipstealer yang membunuh Jacaerys Velaryon di Battle of the Galled. Jadi di sini Baela benar-benar menjadi pengkhianat Rhaenyra. Aline pun menemui pasukan House Velaryon yang datang tujuannya untuk menyelamatkan Corlys Velaryon. Tetapi di sini Aline mengarahkan mereka untuk tetap mengamankan King's Landing dan tetap di tempat Queen Rhaenyra. Awalnya mereka menolak, tapi sekarang Aline sudah tidak menutupi jati dirinya. Ia mendeklarasikan dirinya sebagai anak sah, anak sulung satu-satunya Corlys Velaryon dan pewaris tahta Driftmark serta Stepstone. Terlihat di sini pasukan The Blacks yang sedang bersiap untuk pertempuran Tumbleton dan Prince Daemon Targaryen, serta terlihat Hugh Hammer juga di sini. Scene pun berpindah ke pasukan Hightower di Tumbleton, di mana terlihat Ormond Hightower memakai baju zirahnya dan menerima pesan bahwa Aegon Targaryen dan Sunfire itu masih hidup. Nah, ini jadi dia dilema ya si Ormond ini. Ia sudah mendeklarasikan Daeron sebagai raja yang baru. Akhirnya di sini Daeron dinobatkan menjadi kesatria oleh Ormond Hightower dan mendapatkan gelarnya Daeron the Daring, sama seperti versi buku Fire
Fire and Blood pada saat Battle of the Tumbleton. Next scene kita melihat Silverwing dan Ulf terlihat mabuk di tempat minum dekat Tumbleton, mulai menghina Rhaenyra, ratu anak haram, menghina Daemon sebagai anjing betina yang dikandangin Rhaenyra. Ia terus meminta untuk menambah minum biar dia terus mabuk ya, si Ulf bodoh ini. Bahkan Ulf memiliki helm armor dengan hiasan rambut silver putih khas Valyria. Bener-bener kesal banget ya guys dengan karakter si Ulf ini. Terlihat di next scene, Elinda Macsai memberitahu Rhaenyra bahwa keadaan Helaena tidak beres. Ia menolak untuk makan, membuat kesehatannya pun hancur. Rhaenyra meminta Elinda juga di sini menyuruh Sir Alyn untuk mengawal penuh Rhaenyra ke Great Sept untuk diberkahi oleh para dewa dan High Septon dan Septa sebagai pemimpin Seven Kingdoms di depan para rakyat King's Landing dan masyarakat. Rhaenyra juga mengusir Mysaria ke Pentos hari itu, menyuruh Mysaria pergi dengan beberapa emas dan juga harta. Ini agak aneh ya, padahal di episode yang lalu mereka kayak kesenangan jadi couple lover gitu guys. Di buku Fire and Blood, Mysaria ini merupakan karakter White Worm yang menghancurkan kubu The Blacks dari dalam. Omongannya ini adalah fitnah dan adu domba, mempengaruhi emosi dan mental Rhaenyra di versi buku ya. Jadi 11-12 lah dengan apa yang dilakukan Mysaria belakangan ini. Dan juga kalau di versi buku, Mysaria itu bukan kayak di series orang Yiti Asia. Kalau di buku, Mysaria itu orang Lys, keturunan Valyria, rambutnya silver perak, sama seperti Targaryen. Terlihat Helaena yang menangis bercucuran air mata sedang berada di taman Kingswood. Kingsguard langsung menyuruh Helaena untuk masuk lagi karena waktunya udah habis. Di sini dia masih dipisahkan dengan Jaehaera ya guys. Helaena pun nurut dan ia langsung masuk. Di sini Helaena melihat profesi atau ramalannya itu seperti terwujudkan dengan adanya kuda putih keabu-abuan The Pale Mare yang sama dengan ramalannya sebelumnya. Di sini wajahnya Helaena udah kayak linglung gitu ya guys, dan nggak tahu mau ngapain. Mysaria pun berpapasan dengan Helaena, berkata jangan percaya pada Rhaenyra. Aegon telah kembali dan masih hidup dengan naganya. Mysaria pun berkata hati-hati dengan anakmu dan musuh-musuhmu. Di sini Helaena seperti terkejut ya mengetahui kebenaran, tapi kayaknya dia sudah tahu ya guys. Karena di season kedua kan Helaena berkata kepada Aemon bahwa Aegon akan terus memerintah menjadi raja namun duduk di kursi kayu, bukan di Iron Throne, karena kan badan dia udah cacat. Helaena berarti 2 kali melihat ramalan kuda putih keabu-abuan ini yang bisa kita sebut sebagai The Pale Mare. Dalam lore A Song of Ice and Fire, Pale Mare atau kuda ini memiliki 2 makna, yaitu penyakit yang akan datang atau simbol kematian. Namun dalam makna yang lebih positif, kuda putih keabu-abuan memiliki simbol kesucian, kemuliaan, dan kebenaran. Tapi karena ini Helaena yang melihat dan bagaimana takdir dia di akhir, jadi arti The Pale Mare, kuda putih keabu-abuan ini ialah simbol kematian. Gila guys. The Pale Mare ini juga muncul sebagai simbol di akhir season ke-8 Game of Thrones dan Arya Stark melihat itu. Kembali ke Harrenhal, Aemon di sini selamat dari racun yang diberikan oleh Alicent berkat pengobatan dari Alice Rivers. Ternyata kemarin itu yang aku pikir hanyalah sebuah minuman membuat dia lumpuh, ternyata itu racun untuk membunuh Aemon ya teman-teman. Bener-bener lah, ini si Alicent Hightower ini adalah the strongest Rhaenyra army ya guys. Dia berusaha untuk menepati janjinya membunuh Aemon agar ia bisa kembali ke King's Landing dan bertemu dengan Helaena anaknya dan kabur gitu ya guys. Jadi memang di titik ini Alicent tuh udah gak peduli sama anaknya kecuali Helaena. Aduh, bener-bener dah. Akhirnya Alice Rivers di sini menceritakan origin atau asal-usul dirinya yang misterius baik dari versi buku maupun di series guys. Gak pernah dibahas oleh J.R.R. Martin. Namun akhirnya di series ini kita mengetahui siapa Alice Rivers sebenarnya, yang merupakan keturunan langsung dari Lord Harren the Whore, yang dimana bloodline garis keturunan House of Whore itu sudah mati, sudah punah, dibunuh oleh para The Conqueror, Aegon dan Balerion ketika mereka membakar dan menghancurkan kastil Harrenhal, membuatnya jadi oven raksasa di muka bumi. Gila sih. Alice Rivers ini pun menceritakan bahwa ia memiliki seorang anak laki-laki dari keturunan Harrenhal. Ia berkata ibunya rela melakukan apapun untuk menyelamatkan anaknya. Ternyata dia menceritakan dirinya sendiri bahwa Alice Rivers ini pernah punya anak yang memiliki garis keturunan langsung Harrenhal yang selamat dari api Balerion. Ia mencoba semuanya untuk menyelamatkan anak itu, tetapi gagal karena penyakit
dan luka dari naga api Balerion itu nggak bisa disembuhkan. Alice menceritakan bahwa ia membuat sebuah perjanjian dengan sihir dan makhluk-makhluk mistik dari hutan yang membuatnya punya kekuatan, dan ia pun dikutuk menjadi tetap muda immortal walaupun sudah ratusan tahun. Alice pun mengakui semuanya sambil menangis menatap Aemon. Di sini Aemon pun sadar bahwa ternyata setulus itu si Alice. Akhirnya Aemon menerima Alice reverse ya guys. Walaupun tadi Aemon menyuruh Alice untuk meninggalkannya karena ia dikutuk dengan semua dosa yang ia lakukan, namun Alice tetap tidak mau meninggalkannya. Jadi memang ya, dua karakter ini memang sudah di set banget di Harrenhal sampai House of the Dragon ini berakhir ya guys, seperti di buku. Aku suka sih perubahan karakter lore cerita ini lebih baik daripada di versi novelnya. Kalau yang ini aku setuju dengan writernya. Next scene terlihat Rhaenyra menemui Helaena di kamarnya. Helaena masih menolak untuk makan dan Rhaenyra dengan baik dan ramah menyapa saudaranya itu. Tapi kelihatan bahwa kegilaan sudah menguasai Helaena. Rhaenyra khawatir akan anak dikandung Helaena itu ya jika nggak makan. Rhaenyra juga terkejut di sini karena Helaena sudah tahu jenis kelamin anaknya yang seorang laki-laki. Helaena masih membenci Rhaenyra. Helaena berkata ayah mereka Viserys akan membenci dengan semua perbuatan Rhaenyra. Helaena juga berkata ada kumbang yang akan muncul di puncak musim panas. Kumbang berwarna-warni, biru, emas, ungu, kayak kura-kura. Hanya ada di King's Landing dan hidup dari sisa-sisa makhluk lain. Rhaenyra di sini bingung dengan kalimatnya si Helaena ya teman-teman. Aku mencoba untuk mengartikan di mana terkait masalah kumbang yang dibahas Helaena ini sama dengan apa yang disebutkan oleh Tyrion Lannister di series Game of Thrones, di mana Tyrion berkata bahwa sepupu mereka Orson Lannister itu sering banget membunuh kumbang yang berwarna-warni dengan batu. Ini tuh kayak metafora yang melambangkan kekejaman akan takdir dari para dewa yang gak masuk akal, di mana yang berkuasalah selalu menindas, menghancurkan yang lemah, melukai satu dengan yang lainnya, peperangan. Tyrion Lannister menceritakan masalah Orson sepupunya ke Jaime Lannister di Game of Thrones. Jadi mungkin apa yang Helaena ucapkan ini sebuah metafora, di mana di dunia yang kejam ini orang yang berkuasa, yang memimpin akan selalu menindas yang lemah. Kepada Rhaenyra yang ia gak bisa mengartikannya. Rhaenyra hanya bisa berkata saat musim panas tiba, Helaena harus menunjukkan kepadanya kumbang-kumbang itu. Rhaenyra masih mencoba sabar, baik dan ramah di sini sama Helaena. Namun Helaena langsung membalas dengan tatapan sinis, membenci Rhaenyra dengan perbuatannya semuanya. Menyuruh pergi Alicent, Jaehaera yang gak boleh bertemu dengan dirinya, Helaena yang dikurung, ia menjadi stres. Helaena berkata, Rhaenyra ini hanya berpura-pura dan ia ini ugly, jelek. Semuanya jelek, tempat ini jelek, yang Rhaenyra pedulikan hanyalah hal-hal kejelekan. Kesabaran Rhaenyra ada batasnya. Ia pun langsung memaksa penjaga menyuapkan makanan ke Helaena secara spontan ya teman-teman. Next scene kita melihat percakapan antara Adam Velaryon dan Aelin. Terlihat di sini Aelin masih setia banget dengan si Adam, di mana Adam sudah mulai mau mengkhianati Rhaenyra karena mendengar kabar bahwa Baela itu dikurung di penjara bawah tanah. Tapi Aelin tetap untuk setia dengan Rhaenyra, mengawal Rhaenyra dan Prince Joffrey ke The Great Sept dengan tandu khas ratu. Aku pikir kemarin itu merupakan peti ya guys, ternyata itu tandu raja dan ratu teman-teman. Terlihat di sini Adam Velaryon kecewa dengan kakaknya Aelin karena peduli dengan Rhaenyra daripada Baela maupun Corlys. Namun Aelin tetap teguh, ia hanya menjalankan kesetiaannya kepada pemilik tahta. Bener-bener ya, Adam Velaryon ini udah kayak NPC banget. 3 season House of the Dragon udah NPC. Malah aura farming, auranya yang keluar itu si Aelin. Padahal kalau di buku Aelin itu jarang banget disebut ya guys. Malah lebih major dan lebih penting karakter Adam, loyalitas tanpa batasnya dengan Rhaenyra itu terkenal di buku. Di versi series malah kayak gini, si Adam kayak NPC, useless, nggak jelas. Malah Aelin karakternya lebih terlihat setia dan auranya lebih oke. Rhaenyra pun lengkap dengan baju zirah Dragon Queen-nya, dan Joffrey juga sebagai putra mahkota yang sudah diberikan mahkota penerus tahta. Mereka pergi dari Red Keep menuju Great Sept. Di Tumbleton terlihat Daeron dan juga Gwen di sini melihat puluhan ribu pasukan The Blacks Aliansi Riverland utara The Winter Wolves akan menghukum mereka. Anak-anak pun ditaruh oleh Ormond Hightower di sini sebagai benteng agar Daemon gak berani menggunakan naga, dan ini sangat tidak pantas ya guys, mengorbankan anak-anak. Daeron dan Gwen hanya bisa
Melihat bagaimana si Ormond Hightower ini mengendalikan semuanya dengan secret plot rencana rahasia, Ormond pun bingung kemana si Ulf. Gak bisa ditemukan, padahal sudah janji mau membantu mereka si Ulf ini ya guys, yang ternyata masih mabuk dan gak tahu di mana. Daeron pun ingin menerbangkan naganya Tessarion untuk membantu dan menyerang musuh. Ia tidak ingin anak-anak dan orang-orang di sini terluka. Namun Gwaine memikirkan keselamatan Daeron. Akhirnya naga Caraxes dan Daemon Targaryen sampai di Tumbleton bersama dengan pasukan aliansi The Blacks, Roderick Dustin, Oscar Tully dan yang lainnya. Pasukan Ormond dan juga Hightower berteriak kesana kemari mencari si Ulf ini nggak ada. Segera Gwaine dan juga Daeron menemui Corlys Velaryon, menawarkannya sebuah perjanjian gitu dan menjadikan Corlys tahanannya. Terlihat di sini kereta yang membawa Mysaria akan diserang oleh orang-orang King's Landing karena membawa harta gitu ya guys. Mysaria langsung menyelamatkan dirinya sendiri. Terlihat Rhaenyra dan Joffrey di sini dibawa tandunya oleh para pasukan The Blacks. Rhaenyra terlihat akan menceritakan The Conqueror's Dream kepada Joffrey di sini. Terlihat di sini Daemon memimpin pasukan The Blacks, teman-teman, di mana ada Lord Roderick Dustin dari The Winter Wolves, Lord Oscar Tully dari House of Tully, pasukan utara The North House of Stark, Winter Wolf bersama dengan pasukan Riverland, Rivermen dan semua house yang mendukung Rhaenyra. Ada House Tully, House Blackwood, House Bracken, House Quickhall, House Waverly, House Mallister, House of Stark dan House Riverland lainnya. Daemon pun di sini langsung bertemu dengan Gwaine yang membawa Corlys Velaryon sebagai sandera. Ada penawaran yang hendak diberikan Gwaine di sini. Bertemulah mereka di sini, mulai membincangkan penawaran. Namun Daemon berkata ia tidak menerima penawaran. Semua pengkhianat kepalanya akan digantung di King's Landing. Penawaran Gwaine Hightower menginginkan Daeron berkuasa di Old Town dengan naganya, sedangkan Rhaenyra menguasai Crownlands, Riverland, The Vale, Utara dan lainnya. Jadi pembagian kekuasaan membuat Daemon tertawa. Corlys kayaknya setuju dengan tawaran Gwaine, berkata beberapa house masih menjunjung tinggi tradisi lama, menolak kepemimpinan wanita. Hindari peperangan tiada akhir dan lanjutkan perdamaian. Nikahkan Rhaena, anak Daemon, dengan Daeron Targaryen dan akan menutup celah permusuhan. Rhaenyra akan bisa lebih mudah untuk mengendalikan wilayah kekuasaannya, baik wilayah selatan dan Stormland juga. Namun Daemon masih tetap gak setuju ya guys, dan berkata bahwa Aegon masih hidup dengan naganya Sunfire. Gwaine dan Corlys pun terkejut dan membuat mereka tidak bisa melanjutkan penawaran guys. Daemon kecewa dengan cara pengecut dari Corlys Velaryon yang malah membela Hightower. Daemon juga mencekik Gwaine di sini bahwa ia tidak akan berada di bawah panji perdamaian Hightower. Peperangan akan terus terjadi. Corlys pun ditangkap sebagai sandera dari Daemon. Gwaine pun pergi pulang dengan tangan kosong. Di Harrenhal, Aemon terbangun dari tidurnya mendengar suara naga. Ia langsung mencari sumber asli suara naga tersebut yang ternyata naga Sunfire yang sedang terbang bersama dengan Aegon. Kalau di buku Sunfire tuh udah nggak bisa terbang lagi ya guys setelah cacat, tapi di sini kayaknya dia masih bisa terbang. Aegon pun mendatangi Aemon yang duduk bersujud di depannya. Aegon langsung menampar Aemon yang berpikir ia sudah mati. Aegon berteriak, "I'm alive." Ini scene-nya sedikit kocak dan komedi gitu ya si Aegon. Aemon pun meminta pengampunan terhadap Aegon. Aegon terkejut dengan sifat Aemon yang berubah seperti ini. Ia berkata harusnya Sunfire memakan dan membakar Aemon hidup-hidup, tapi secara perlahan satu demi satu agar Aegon bisa melihat kulitnya terlepas dari dagingnya. Nah, ini spoiler ya guys. Fate atau takdir Rhaenyra versi buku Fire and Blood. Seperti itulah yang akan terjadi dengan Rhaenyra sesuai apa yang diucapkan oleh Aegon di scene ini dengan Aemon. Itu versi buku novel. Nggak tahu nanti versi seriesnya apakah akan sama. Kalau di versi buku itu dijelaskan banget gimana Sunfire membakar Rhaenyra dan memakan badannya sedikit demi sedikit dari bawah kakinya gitu. Jadi lebih menyakitkan dan menderita ya guys. Aegon membenci Aemon yang berusaha untuk membunuhnya. Aegon berusaha memprovokator Aemon di sini. Tapi kelihatan si Aemon ini udah berubah ya guys, karena ia di Harrenhal dan bertemu dengan Alyce Rivers. Dia bukan Aemon yang kayak di season 1 dan season 2 lagi. Aegon meminta Aemon melawannya kembali. Aegon pun terkejut melihat Alyce Rivers yang sudah diakui oleh Aemon sebagai tunangannya. Aegon pun menawarkan pengampunan kepada Aemon jika Aemon ikut dengannya untuk bergabung dengan pasukan The Greens, karena saat ini Rhaenyra sudah menjadi ratu, Aegon dideklarasikan mati, Daeron saudaranya ingin menjadi raja, membantu Aegon untuk mengumpulkan kembali pasukan The Greens di bawah panji banner dari
The Greens, merebut kembali King's Landing dan membunuh Rhaenyra. Jadi ini tawaran Aegon ke Aemon ya. Tetapi di sini kita masih nggak tahu apakah diterima atau enggak, karena sepertinya Aemon di sini masih bimbang. Alice Rivers pun berkata kepada Aemon jangan melakukan hal itu. Di tenda pasukan The Blacks, Daemon memimpin strategi. Pasukan Oscar Tarly, pasukan Roderick Dustin, Alyssa Blackwood, dan semuanya. Daemon juga meminta Ulf untuk segera maju ke medan tempur dengan naganya Silver Ring. Tetapi ternyata ada informasi baru, Hightower menggunakan anak-anak sebagai benteng agar Daemon tidak bisa menggunakan naga. Dan ini adalah tindakan pengecut. Akhirnya Daemon menggunakan satu solusi, yaitu The Winter Wolf. Ia bertanya kepada Lord Roderick apakah siap mati demi ratu kita. Tanpa takut dan gagah berani, Roderick berkata ia siap. Jadi di sini pasukan The Winter Wolf itu akan berkorban dulu ya guys, di tanah lapang mendekati benteng dari Tumbleton untuk membuka gerbang, karena mereka nggak bisa menyerang dari atas. Banyak anak-anak. Gila, di sini The Winter Wolf keren banget ya. Kembali ke King's Landing, banyak pasukan dari The Blacks, Targaryen, dan Velaryon mengantarkan Rhaenyra ke The Great Sap untuk diberkahi dan dinobatkan sebagai Queen of Seven Kingdom. Rhaenyra langsung masuk ke The Great Sap di sini dengan pengawalan dari para tentaranya guys. High Septon Barton di sini menolak untuk menobatkan Rhaenyra, membuat Rhaenyra marah dan memberikannya cap pengkhianat. Aelin di sini sudah siap untuk membunuh High Septon Barton. Namun kata High Septon menyatakan perang terhadap The Fate Seven berarti menyatakan perang terhadap Starry Sap. Sebenarnya si Rhaenyra udah nggak peduli lagi ya dengan orang-orang pemuka dan fanatik agama ini. Rhaenyra berkata kepada Aelin bahwa kau adalah keturunan The Old Valyria sama sepertinya. Mereka tunduk dari dewa yang lebih tinggi daripada mereka. Rhaenyra berkata bahwa tempat Great Sap ini hanyalah ruangan batu berisi bata. Segera Aelin membunuh The High Septon. Syukurin ya guys, si High Septon Barton ini mati juga akhirnya. Rhaenyra langsung keluar untuk menemui para masyarakat di King's Landing yang sudah berkumpul di The Great Sap bersama dengan anaknya Joffrey. Di sana ada juga Master Orwyle, Lord Thornton Manderly, serta Aelin Velaryon. Dimulailah pidato glorifikasi dari Rhaenyra Targaryen tentang bagaimana ayahnya itu memberikan tahta ini langsung kepada dirinya sejak dulu, dan bagaimana pasukan The Greens itu merampas tahta itu darinya. Kekuasaan Rhaenyra sudah ditetapkan dan diramalkan jauh sebelum Viserys lahir. Dimulai dari Doom of Valyria yang menghancurkan The Old Valyria. Hanya klan Targaryen yang selamat, keluarganya selamat, dan itu semua kehendak para dewa. Aegon the Conqueror menyatukan 7 kerajaan dalam satu panji berwarna hitam dan merah, Fire and Blood, menyebutnya pelindung umat manusia dari kegelapan kuno dan jahat yang menjulang jauh di utara. Di balik negeri musim dingin, the Land of the Winter, hanya kekuatan naga yang mampu melenyapkan kekuatan jahat itu. Yap, ini nge-refer ke The Night King dengan pasukan zombinya ya guys. Terlihat di scene ini, Lord Thornton Manderly dan Master Orwyle itu kayak saling bertatapan. Mungkin mereka nggak tahu apa yang diucapkan oleh si Rhaenyra ini ya, tentang The Conqueror's Dream yang memang hanya diberikan dari raja ke raja saja secara tertutup dan secara rahasia. Tapi Rhaenyra di sini mengumumkannya di halayak ramai. Aegon the Conqueror mewariskan tugas suci ini kepada raja-raja Targaryen dan naga mereka, bukan keturunan dari Hightower. Jika dunia ingin selamat, Rhaenyra akan menerangi jalan. Rhaenyra berkata ia adalah yang terpilih, the chosen one. Rhaenyra menggunakan bahasa Valyria, I am the prince that was promised. Jadi Rhaenyra berpikir bahwa dia adalah the prince that was promised. Padahal sebenarnya prophecy atau ramalan itu ke Daenerys Targaryen dan Jon Snow atau Aegon Targaryen di Game of Thrones. Ini keren sih guys, referensinya. Aku suka dengan speech pidatonya Rhaenyra di sini. Terlihat The White Worm Mysaria seperti membenci banget si Rhaenyra. Ini kayaknya teorinya nanti di season 4 yang akan memprovokasi dan menghasut orang-orang King's Landing membunuh para naga di Dragon Pit. Event Storming at the Dragon Pit itu adalah si Mysaria. Jadi dia kayak menggantikan posisi Shepherd ya guys. Kalau di versi bukunya kan kayak Shepherd gitu. Kembali ke peperangan Tumbleton, akhirnya the first battle of the Tumbleton, peperangan Tumbleton pertama terjadi. Nah, nanti di season keempat the second battle of the Tumbleton juga akan terjadi, tapi yang kedua beda lagi. Daemon memimpin pasukan The Blacks di sini untuk membakar semangat mereka menghancurkan orang-orang Hightower. Jangan ada kesedihan dan jangan ada kekalahan di sini. The Winter Wolf menabuh genderang perang di sini. Oke, jadi strategi perangnya ini adalah pasukan The Winter Wolves, orang-orang utara, akan dikorbankan terlebih dahulu untuk bisa memecah konsentrasi dari orang-orang Hightower di Tumbleton, pasukan mereka, agar pasukan The Winter Wolf dipimpin Roderick Dustin bisa masuk ke benteng Tumbleton, menghancurkan gerbang mereka. Walaupun
banyak banget yang jadi korban di sini, teman-teman. Namun Roderick Dustin memimpin tanpa pantang menyerah. Terlihat Ormond dan John Roxton masih mencari kemana si Ulf dan naganya Silverwing itu ya guys. Sembari bawahannya berkata bahwa Corlys Velaryon itu sudah ditangkap oleh Daemon karena Daemon menolak penawaran yang dilakukan oleh Gwaine dan juga Daeron terhadap perjanjian, membuat si Ormond di sini kayak hilang harapan gitu ya guys, karena sandera dia hilang. Gwaine pun mencari Daeron yang ternyata berada dengan naganya Tessarion. Ribuan pasukan Winterwolf mencoba untuk menaiki tembok Tumbleton. Mereka disiram air panas, minyak panas, diserang anak panah. Wah, pokoknya sedih banget ya. The Winterwolf ini kayak dikorbankan, tapi mereka terbaik sih. Aku suka scene ini tuh adalah terbaik banget. My top best scene adalah Roderick Dustin dan Winterwolf. Pasukan Tumbleton terlalu fokus dengan Winterwolf, membuat penjagaan mereka di selatan pun melemah. Pasukan Black Aly, Alyssa Blackwood, dan Oscar Tully datang untuk menyerang dari arah selatan. Segera pasukan mereka bisa untuk menaklukkan benteng-benteng di Tumbleton serta berhasil masuk ke dalam Tumbleton. Banyak sekali di sini anak-anak jadi korban. Ada anak yang memukul Roderick Dustin, dia langsung membunuh anak itu. Ini scene-nya kocak banget sih. Pasukan Hightower membakar sebuah parit yang berisi minyak dan mengeluarkan api, membakar pasukan The Winterwolf. Pesuruh Daemon berkata Ulf tidak bisa ditemukan dengan naganya, dan Daemon tahu ini pasti pengkhianatan. Pasukan Riverland langsung mendapatkan celah untuk bisa masuk di sisi lain dari benteng Tumbleton ini. Akhirnya mereka sukses gitu. Daemon melihat naga Vermithor yang datang ke Tumbleton. Ia pun bingung kenapa Vermithor ada di Tumbleton, padahal ia harusnya menjaga di King's Landing. Penjagaan pasukan Hightower pun lumpuh. Daemon menggunakan naganya Caraxes untuk menghancurkan gerbang utama Tumbleton. Walaupun mereka sudah menggunakan anak-anak, tapi Daemon tetap menghancurkan gerbang tersebut. Akhirnya pasukan The Winterwolf dan pasukan Riverland serta Daemon berhasil masuk ke Tumbleton. Ormond pun akhirnya menemui Ulf yang tertidur mabuk di dalam WC gitu ya, sedang berak. Ulf pun ditendang dan dipukul oleh si Ormond karena peperangan sudah mulai, dia malah sibuk mabuk di sini. Ulf pun segera pergi dengan naganya. Di rumahnya, Cat, istri dari Hugh Hammer, diserang oleh pasukan dari The Blacks maupun The Greens di sini. Daemon pun di sini mencari Ormond Hightower. Ia malah bertemu dengan John Roxton. John Roxton ini bukan kesatria biasa ya guys. Dia ini hebat banget dengan badan besar serta pedang Valyrian Steel-nya, The Orphan Maker. Ulf pun di sini langsung menemui Silverwing, menungganginya ke medan tempur. Gwaine pun bertemu di sini dengan Daeron dan naganya Tessarion yang hendak pergi ke medan tempur. Namun Gwaine menghalangi karena dia nggak mau Daeron itu mati. Pasukan The Blacks pun bersorak-sorai akan kedatangan Silverwing, dan ternyata Silverwing malah menyerang mereka, membakar mereka semua. Gila sih. Di sini mereka semua kebakar ya guys. Pertarungan yang sangat seru antara Daemon Targaryen dan John Roxton, dimana sepertinya Daemon ini kesusahan mengalahkan John Roxton. Terlihat Gwaine dan Daeron melihat Silverwing yang malah menyerang pasukan The Blacks, membuat mereka berkata mungkin mereka ada harapan untuk hidup. Ormond pun terlihat senang melihat Silverwing yang membakar pasukan The Blacks. Roderick Dustin melihat Ormond langsung mengejarnya. Kembali ke perkelahian John Roxton dan Daemon Targaryen. Di sini Daemon hampir mati ya. John juga hampir melukai mata Daemon seperti apa yang dilakukan oleh The Mountain terhadap Oberyn Martell di Game of Thrones. Aku pikir akan kejadian, ternyata enggak ya guys. Daemon masih selamat dari perkelahian ini. Kelihatan John Roxton ini memang hebat sih ya guys. Roderick Dustin berusaha untuk melukai dan menyerang Ormond Hightower. Terjadi perkelahian di antara mereka. Ormond berhasil memotong tangan dari Roderick Dustin dan juga menusuk menyerangnya. Namun Roderick Dustin langsung menusukkan pisaunya ke bagian belakang atau bagian anus ya teman-teman, pantat dari Ormond Hightower. Di sini terlihat Roderick Dustin berteriak senang akan dimakan dan disemburkan api oleh Silverwing. Ternyata si Ulf ini juga kesal dengan si Ormond dan membakar mereka berdua serta menyerang pasukan The Greens juga. Jadi si Ulf ini memang mabok banget ya. Dia menyerang semua sisi dan semua pasukan The Blacks dan The Greens bersamaan dengan naganya. Roderick Dustin dan Ormond pun tewas terbakar. Daemon di sini berhasil kabur karena serangan naga Silverwing ya guys dari John Roxton. Akhirnya si Daemon ini ya lumayan selamat lah walaupun dia kabur. Daemon pun terbangun di sini dengan semua kehancuran masyarakat yang menderita akibat dari peperangan di Tumbleton ini. Daemon pun menyerang pasukan Hightower yang tersisa. Ia dikejutkan dengan Corlys Velaryon yang menyelamatkannya, berkata bahwa Ulf sudah berkhianat, saatnya untuk menyelamatkan
diri dan meninggalkan Tumbleton yang sudah hancur. Bener-bener ini Tumbleton hancur ya guys. Pasukan The Greens dan The Blacks juga. Terlihat Caraxes dan Vermithor mengejar Ulf dan Silverwing atas apa perbuatannya dan hendak menyerangnya. Kembali ke scene di Red Keep dan Helaena Targaryen, di mana Helaena berhasil menyelesaikan tapestry atau rajutan dari permadaninya itu. Ia seperti berjalan dengan tatapan kosong menuju jendela di kamarnya bunuh diri. Jadi sama seperti buku ya. Dan jendela tempat Helaena bunuh diri ini sama dengan tempat bunuh diri dari Tommen Baratheon di Game of Thrones. Jadi ini memang jendela terkutuk ya guys. Di Tumbleton terlihat Gwaine Hightower ini masih selamat teman-teman dari serangan naga Silverwing dan hendak mencari Daeron. Jon Rockstone menemukan mayat dari Ormund yang sudah tewas terbakar. Hugh Hammer juga menemukan istrinya Cat yang sudah mati teman-teman, dan ia berteriak menangis di sini. Pasukan The Blacks semuanya juga luluh lantak habis terbakar semua ya guys, baik orang-orang Riverland maupun orang-orang dari The Winter Wolves. Benar-benar gila ya guys, semuanya hangus terbakar. Pasukan The Blacks juga habis. Gila sih, ini berapa korbannya, ini udah puluhan ribu ya teman-teman. Aduh, belum lagi rakyat sipil di Tumbleton. Alicent pun masih berada di perjalanannya dari Harrenhal ke King's Landing. Ia melihat banyak kupu-kupu berwarna biru seperti terbang bebas. Jadi ini seperti metafora gitu ya, tentang akhirnya terbebas. Jiwa Helaena ini yang terpenjara selama ini, akhirnya dia bisa hidup dengan bebas ya teman-teman. Diperlihatkan scene bagaimana Helaena mati dan tertusuk besi-besi runcing di sini di bawahnya. Rhaenyra hanya menatap kosong tanpa ekspresi. Ekspresi Rhaenyra di sini dingin banget melihat Helaena yang bunuh diri. Rhaenyra langsung mengambil tapestry permadani yang dijahit oleh Helaena, melihat gambar demi gambar yang merupakan kejadian-kejadian yang akan terjadi ataupun sudah terjadi. Seperti Helaena yang membuat menjahit gambar dirinya yang bunuh diri sendiri dengan cucuran air mata. Rhaenyra juga melihat dirinya yang duduk di Iron Throne dengan banyak garis lain darah di tangannya, badannya, bahkan pedang dari Iron Throne serta naga. Di sini Rhaenyra hanya melihat dengan tatapan dingin aja ya teman-teman, diam sembari menutup jendela, menutup season ketiga ini. Rajutan gambar yang Helaena buat di tapestry-nya terhadap takdir dari Rhaenyra adalah ending dari fate Rhaenyra itu sendiri yang duduk di Iron Throne menjadi akhir dari hidupnya. Bener-bener ya, season ketiga episode ke-8 ini mind blowing banget. Tulis di kolom komentar pendapat kalian, kita diskusi bareng. Di next video aku akan bedah lebih dalam lagi. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.